Salah satu fakta paling berpengaruh dalam politik Indonesia saat ini adalah dominasi pemilih muda. Berdasarkan catatan KPU dan ringkasan data publik gabungan generasi Z dan milenial menyumbang lebih dari separuh pemilih pada pemilu tahun 2024. Angka yang diperkirakan berkisar di antara 55 sampai dengan 60% dari total daftar pemilih. Ini artinya suara generasi muda bukan sekedar komoditas politik. Mereka adalah mayoritas numerik yang dapat menentukan hasil pemilu jika termobilisasi. Selamat datang di channel kami yang akan membahas satu topik tentang sesuatu yang seru dan penting, yaitu generasi Z memilih PSI. Siapa menang di tahun 2029? Di episode kali ini, kita akan mengurai dinamika demografi pemilih, elektabilitas partai, kekuatan organisasi, dan bagaimana skenarionya. Mari kita masuk pada bagian pertama, gambaran fakta dasar. Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 yang menunjukkan peta partai politik pasca pencoblosan. Hasil resmi ini penting sebagai titik acuan siapa yang memiliki basis legislatif kuat, siapa yang perlu membangun lagi. Rekapitulasi resmi KPU menjadi dasar untuk melihat kekuatan struktural partai saat ini. Selanjutnya soal demografi. Salah satu fakta paling berpengaruh dalam politik Indonesia saat ini adalah dominasi pemilih muda. Berdasarkan catatan KPU dan ringkasan data publik gabungan generasi Z dan milenial menyumbang lebih dari separuh pemilih pada pemilu tahun 2024. Angka yang diperkirakan berkisar di antara 55 sampai dengan 60% dari total daftar pemilih. Ini artinya suara generasi muda bukan sekedar komoditas politik. Mereka adalah mayoritas numerik yang dapat menentukan hasil pemilu jika termobilisasi. Lalu muncul PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang sejak awal memosisikan diri sebagai partai anak muda, progresif, dan sangat bergantung pada komunikasi digital. Fenomena terbesar belakangan yaitu Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSI pada Kongres 2025. Sebuah peristiwa yang mengangkat citra PSI ke level nasional dan menyuntikkan narasi baru tentang kesinambungan citra Jokowi lewat wajah generasi muda. Pengumuman ini mendapat perhatian luas karena menggabungkan elemen figur populer plus branding digital yang potensial mempengaruhi elektabilitas. Namun, popularitas figur dan elektabilitas partai bukan hal yang sama. Survei-survei nasional menjelang pada tahun 2024 menunjukkan pola beragam. Partai lama dan besar berada pada posisi teratas elektabilitas partai pada banyak survei pra-pemilu dan pasca pemilu. Sementara PSI meski mendapat dukungan opini publik di segmen kota dan pemilih muda, dalam beberapa survei tercatat memiliki angka elektabilitas yang relatif rendah dibanding partai besar, bahkan sempat berada di kisaran satuan persen dalam survei tertentu.
Artinya, jalan PSI untuk menjadi kekuatan legislatif besar tidaklah mudah. Kecuali mereka berhasil mengubah dukungan simbolik menjadi suara lewat organisasi dan jaringan di lapangan. Mari kita urai mengapa perbedaan ini penting dengan melihat 3 variabel penentu. Pertama, demografi dan pelaku pemilih muda. Generasi Z dan milenial cenderung lebih cair. Mereka gampang berpindah berdasarkan isu, figur, dan performa kampanye digital. Mereka responsif terhadap isu-isu pekerjaan, ekonomi digital, kebebasan sipil, dan gaya politik yang tanpa basa-basi. Namun perilaku pemilu menunjukkan bahwa minat munculnya figur viral sering memudar jika tidak disertai mobilisasi organisasi saat hari H. Dengan kata lain, Gen Z bisa menjadi pembeda, tetapi hanya bila dimobilisasi dengan strategi yang matang. Kedua, kekuatan organisasi dan jaringan lapangan. PSI, meski kuat di media sosial dan perkotaan, harus membangun kapasitas organisasi yang sama kuatnya jika ingin mengkonversi elektabilitas digital menjadi kursi parlemen, koalisi, isu nasional, dan momentum politik. Terutama politik Indonesia sangat ditentukan oleh koalisi isu ekonomi makro seperti inflasi, kesempatan kerja, dan peristiwa tak terduga, entah itu dalam skandal ataupun krisis. Partai yang mampu menjawab masalah nyata rakyat dengan solusi konkret dan komunikasi efektif akan mendapatkan keuntungan. PSI perlu membuktikan kapasitas kebijakan, bukan sekedar gaya, untuk menarik pemilih yang sebelumnya memilih berdasarkan pragmatisme. Sekarang kita buat sebuah skenario untuk 2029 agar PSI menang besar di tahun 2029 atau menjadi kingmaker. Apa yang harus dilakukan oleh PSI? Yang pertama, mengkapitalisasi citra Kaisang untuk menarik perhatian nasional. Yang kedua, membangun struktur organisasi di tingkat kabupaten atau kota serta desa. Yang ketiga, merekrut tokoh lokal yang kuat. Dan yang keempat, menawarkan platform kebijakan konkret yang menyentuh isu generasi muda seperti kerja kreatif, UMKM digital, dan pendidikan vokasi. Jika PSI sukses menyasar dapil perkotaan di Jawa, Sumatera, dan Bali, dan menggalang koalisi strategis, mereka dapat menjadi penentu koalisi pemenang pada tahun 2029. Namun transisi dari viral ke struktural butuh waktu dan investasi politik besar. Jadi siapa yang akan menang di tahun 2029? Jawabnya, ada potensi besar bagi PSI untuk memenangi simpati generasi Z. Tetapi, menang pemilu nasional bukan cuma soal simpati. Itu soal organisasi, soal koalisi, dan kapasitas kebijakan. Akhirnya, sebuah refleksi untuk pemilih muda. Memilih berdasarkan image atau viral momen saja rentan menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, cek program, lihat rekam jejak, dan perhatikan seberapa serius partai membangun peluang dan kesempatan bagi anak muda untuk berkiprah dalam organisasi kepartaian. Terima kasih dan jangan lupa, suara kita adalah investasi masa depan bangsa. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi
yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.